Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada. Pada pagi menjelang siang di tempat ini. Oleh karena kasih anugerah berkat Tuhan. Oleh karena kemurahan kasih-Mu Bapa. Bahkan Engkau izinkan melalui bibir mulut indah kami. Kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya. Engkau telah bertakhta, bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu, kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut indah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus yang menerjemahkan, memateraikan firman-Mu itu dalam loh hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui hidup kami, kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami imani percaya pada waktu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran, kerajaan surga. Dalam nama Yesus, kami juga bersyukur dan terima kasih kalau Engkau izinkan kami juga dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Kami tahu inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan Kristus Yesus. Kami telah dibenarkan, kami telah dikuduskan, kami telah dilayakan. Bahkan kami dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus menjadi anak-anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Amin, amin, amin. Victorious family. Victorious family. Victorious family. Amin, amin, amin. Biarlah itu mewarnai kehidupan jemaat kekasih Tuhan. Kita umat tebusan dalam Kristus Yesus. Dia tidak inginkan anak saya dalam hidup anak saya hidup yang biasa-biasa. Tapi dia rindu hidup anak saya menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasa itu dalam sikap kehidupan dan perilaku saudara saya. Kita punya integritas. Kristus ada bersama saudara saya. Di dalam apapun yang anak saya jalani sesuai dengan tema tadi, melalui ucapan perkataan Anda dengan penuh bijak, dengan penuh hikmat, dengan penuh urapan, dengan penuh hadirat, dengan penuh kuasa. Sebab itu yang Tuhan rindukan melalui setiap kehidupan kekasih Tuhan. Supaya melalui hidup Anda, orang mengenal Kristus yang hidup. Dari mana? Dari cara kita berkata-kata, dari cara sikap kehidupan, perilaku Anda dan saya. Dimanapun Tuhan tempatkan dan izinkan Anda dan saya berada. Di tempat Anda berkarya, di tempat Anda berusaha, di tempat Anda bekerja, di komunitas dimanapun kita berada, kita harus beda dengan orang-orang di luar sana. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jika Kristus hidup dalam hidup saudara saya, jika bukankah dia saat ini telah hidup dan ada bersama saudara saya. Matius 28 ayat 20, dan ketahui aku menyertai jemaat Tuhan yang ada di jemaat lokal yang ada di apartemen Robinson saat ini. Alkitab berkata dia menyertai saudara saya kapan? Bukan hanya di tempat ibadah seperti saat ini, tapi dia menyertai anak saya sepanjang perjalanan hidup saudara saya. Selama kita ada di dunia, Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha, dia ya dan amin. Yang tidak pernah berubah. Dia selalu rindu menolong dan memberkati saudara saya. Dan dia menyertai dan ada bersama saudara saya. Tadi sudah dikatakan, dia ada bersama saudara saya. Dia rindu melalui hidup Anda. Orang dapat mengenal ada Kristus melalui hidup Anda dan saya. Bukan mereka mengenal pribadi kita yang sebelum mengenal Yesus Kristus. Boleh mereka tahu. Tapi sudah Anda dan jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tadi 2 Korintus 5 ayat 17b, Alkitab berkata kita yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita sebagai ciptaan yang baru. Itu harus mewarnai hidup saya. Maka Tuhan inginkan, dia rindukan, dia berikan gereja Tuhan di tempat ini visinya victorious family. Kita adalah keluarga yang berkemenangan. Orang tidak melihat masa lalu saudara saya, mereka boleh tahu. Tapi mereka melihat hidup Anda dan saya, keluarga Anda dan saya, ada perbedaan yang signifikan. Hidup Anda dan saya
Dalam keluarga kita memuliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan saudara saya. Melalui ucapan perkataan anak saya. Bukan kata-kata yang mendiskreditkan, kata-kata yang mengecewakan, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan, melalui ucapan perkataan anak saya, ada berkat. Melalui ucapan perkataan Anda, kita berucap kata-kata yang positif. Memang Alkitab berkata Muslim ayat 37, kita harus berkata ya di atas ya untuk kebenaran. Di luar itu yang datang dari si jahat, kita harus katakan tidak untuk hal-hal yang akan membuahkan dosa dalam hidup saya. Sebab kita telah diberi kuasa melalui ucapan perkataan anak saya. Yesus berfirman Matius 16 ayat 19, kita telah diberikan kunci kerajaan surga. Bukankah luar biasa? Kunci kelihatannya kecil, tapi dapat membuka rumah Anda yang sebesar apapun juga. Dapat membuka safety box Anda, harta yang Anda simpan dimanapun juga. Ada kunci juga melalui saat ini, melalui password, yaitu merupakan suatu kunci yang hanya Anda dan saya, yang kita kenal, yang kita sampaikan dan sebagainya. Dan Tuhan telah berikan, yaitu kunci bagi saya, yaitu apa? Kunci kerajaan surga. Untuk membuka pintu kerajaan surga. Tidak ada lain. Kuasa diberikan bagi anak-anak Tuhan. Melalui hidup Anda dapat berkata, suamiku yang belum mengenal Yesus, istriku yang belum mengenal Yesus, anak-anakku yang belum mengenal Yesus, orang tuaku, sanak famili, keluarga, bahkan yang Anda kasih belum mengenal Yesus. Tapi melalui hidup Anda katakan, siapapun dia, Anda ucapkan perkataan dengan iman, dia akan diselamatkan, dia akan diberkati, dia punya hari depan yang luar biasa. Sesuai ucapan perkataan Anda dan saya, Galatia 6 ayat 7, apa yang kita tabur melalui ucapan perkataan, itu yang kita akan tuai tepat pada waktu masa yang Tuhan izinkan. Sehingga kita dapat membawa suami kita datang beribadah bersama-sama, istri kita beribadah bersama-sama, keluarga besar kita beribadah bersama-sama. Sebab Alkitab berkata, Kisah Rasul 16 ayat 31, satu jiwa menerima Yesus, aku dan seisi rumah diselamatkan. Yakini, imani, percaya. Dan ada perkataan melalui iman, melalui sikap kehidupan, orang akan melihat ada Yesus yang hidup sesungguhnya melalui hidup Anda. Ada perbedaan yang signifikan. Kalau dahulu Anda sering kata-kata emosi yang mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata tidak layak dan sebagainya. Saat ini Anda mengucapkan kata-kata yang indah. Sebagai waktu kita mungkin sebelum masuk dalam satu pernikahan, waktu Anda sedang pendekatan dengan calon suami, calon istri, yang kita selalu sampaikan kata-kata indah, manis, dan sebagainya, untuk menyenangkan dia. Dan saat ini, merupakan hidup Anda dan saya, selalu kita sampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang Anda ucapkan perkataan sesuai dengan perilaku saudara saya. Dan itu harus mewarnai setiap Jumat Tuhan di tempat ini. Melalui ucapan ada kuasa, ucapan berkat atau ucapan kutuk yang Anda sampaikan. Pilihan ada pada saudara saya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu untuk diberkati. Alkitab berkata 1 Petrus 3 ayat 7b, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi yang Tuhan rindukan pertama, hendaklah kamu memberkati. Memberkati bukan hanya dengan uang yang Anda beri dan sebagainya, tapi melalui ucapan perkataan yang menyenangkan suamimu, yang menyenangkan istrimu, menyenangkan orang tuamu, menyenangkan anak-anakmu, terlebih waktu Anda ucapkan perkataan sesuai dengan sikap dan perilaku Anda dan saya. Lebih-lebih orang akan menghargai dengan luar biasa. Itu menunjukkan kita punya integritas di dalam Kristus Yesus, mewarnai hidup saya. Harus ada perubahan yang signifikan, supaya kita dapat menjadi saksi Kristus. Tuhan telah mengutus Anda, Kisah 1 ayat 8, kalau kita telah menerima Roh Kudus ada dalam hidup saya, maka kita diutus, kata firman Tuhan, pergilah engkau. Tuhan mengutus Anda dan saya, kita telah diberi kuasa. Kapan kuasa itu? Waktu kita percaya Yesus, dia tidak pernah meninggalkan seorang diri. Yohanes 14 ayat 12, waktu kita percaya Yesus, Alkitab berkata, bagi kita yang percaya, kita dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan, kerjakan, perbuat. Ini janji firman, kita dapat lakukan, mengerjakan pekerjaannya jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan, kerjakan. Karena kita percaya dia. Dan waktu Anda percaya, dan terjadi sesuai imanmu. Dan Tuhan bukan hanya berkata, kita yang percaya dapat lakukan pekerjaan jauh lebih besar dari apa yang dilakukan, dia berikan kuasa bagi saudara saya. Sehingga Yohanes 14 ayat 16b, dia saat itu sebelum meninggalkan saudara saya, saat itu dia minta pada Bapa di surga,
atas permintaan anaknya yang telah menebus anak saya melalui kutuk dosa saudara saya. Dia telah rela mati untuk kutuk dosa saudara saya, untuk kita dibenarkan, untuk kita diselamatkan, untuk kita dimateraikan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris. Dan Tuhan minta Bapa di surga tahu apa yang diberikan. Yohanes 14 ayat 16, dia berikan, yaitu saudara saya apa? Roh penolong. Karena kita memang penuh kelemahan, penuh keterbatasan, penuh kekurangan. Tapi yang datang daripada Tuhan yang kuat adalah menolong saudara saya tepat pada waktunya, di mana Anda dalam keadaan kondisi yang rasanya tidak sanggup, mampu lagi melewati masalah, persoalan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Roh penolong itu yaitu Roh Kudus yang tinggal tetap dan diam bersama saudara saya, yang selalu menyertai hidup saudara saya, yang selalu ada bersama saudara saya, dan tangan selalu siap untuk menolong saudara saya. Maka dengan tangan terbuka firman Tuhan katakan Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang padaku. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan kelegaan dengan cara menolong anak-anak saya dari masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Tuhan yang sanggup mampu menolong. Dan bagi dia tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi dia tidak ada perkara mustahil. Tapi kita yang percaya janji firman Tuhan Markus 9 ayat 23b, kita yang percaya dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan juga yang Tuhan Yesus lakukan, kerjakan. Anda dan saya juga dapat lakukan karena kita percaya Yesus. Dan Yesus yang ada bersama saya akan mengenapkan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara dengan tujuan untuk mendatangkan sesuatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bagi jemaat lokal yang ada di apartemen Robinson saat ini. Alkitab berkata, rancangan-rencana Tuhan bukan membawa kecelakaan, bukan membawa malapetaka, bukan membawa kebangkrutan, bukan membawa kehancuran, bukan membawa perceraian, bukan membawa hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak. Tapi rancangan-rencana Tuhan, ia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu janji firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dengan tegas berkata, Roma 5 ayat 5, pengharapan jemaat Tuhan yang ada di apartemen Robinson tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus telah dicurahkan di hati saudara saya yang kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Inilah kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan. Bukan hanya dia berucap yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, dia membuktikan karena begitu besar kasih Allah, dia korbankan, dia berikan, dia anugerahkan anaknya yang tunggal. Dan itu telah dilakukan, kerjakan. Dia rela mati untuk kutuk dosa-dosa. Melalui jalan Via Dolorosa diakhiri di Bukit Golgota. Tersalib mati untuk kutuk dosa saudara saya. Sehingga dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allah Bapa, kenapa engkau memalingkan muka daripadaku? Kenapa engkau meninggalkanku? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi Bapa di surga saat itu memalingkan muka bagi anak yang dia utus. Karena segala kutuk dan dosa saya telah kita timpakan kepada Kristus Yesus yang tersalib itu. Dan dia rela mati untuk mengambil alih segala kutuk dan dosa saudara saya. Dan saat ini kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah dilayakkan, bahkan kita menjadi umat pemenang. Sehingga Roma 8 ayat 37 Alkitab berkata, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kasih Kristus. Dan kita sebagai anak Tuhan, konsekuensinya kita wujudkan melalui ucapan, perkataan, suamiku diberkati, anak cucuku diberkati, hari depan mereka diberkati, usaha bisnis mereka diberkati, dimanapun mereka berada, mungkin di luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun. Tuhan yang sama yang ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada bersama anak cucu saya, dimanapun mereka. Mungkin mereka sedang studi di luar sana, mereka mungkin sedang bekerja, berkarya, sedang berusaha, dan Tuhan yang sama yang Anda selalu bawa dalam doa untuk keluargamu, untuk sanak familimu, doamu, kata firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Sebab waktu Anda berdoa, saat itu, waktu Anda berdoa di tempat ini, doa yang sama juga terjadi di tempat yang Anda kasih, Anda doakan. Suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, keluarga yang Anda kasih, Anda berdoa untuk keselamatan mereka, untuk hari depan mereka, untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga mereka, untuk keuangan mereka, untuk apapun juga. Maka doa, Tuhan yang menyempurnakan doa. Roma 8 ayat 26, Tuhan yang menyampaikan, bahkan kata-kata yang tidak terungkap tersampaikan, bahkan keterbatasan Anda mungkin hanya berdoa hanya
Sudah tidak sempat lagi berkata apapun juga, hanya dengan tangisan air mata. Tuhan tahu persis isi hati saudara saya. Tuhan tahu, 1 Samuel 16 ayat 7b, Alkitab berkata, dia tahu hati saudara saya. Dia melihat hati saudara saya. Oleh karena itu, apa yang terpancar dari hati saudara saya, melalui ucapan perkataan Anda, melalui doa Anda, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan Tuhan yang menyempurnakan doa yang penuh dengan keterbatasan. Mungkin tata bahasa, mungkin Anda sampaikan maksud Anda dan ucapan perkataan Anda mungkin tidak sesuai seperti karena kita kurang mengerti dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu dari hati Anda waktu Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu dia selalu memberi yang luar biasa. Bahkan yang tidak terlintas dalam pikiran, hati Tuhan siapkan 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan selalu beri yang surprise. Tuhan beri, bahkan apa yang Anda doakan, dia beri lebih daripada Anda doakan. Efesus 3 ayat 20, dialah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu memberi yang terbaik, dia lakukan yang terbaik, dia kerjakan yang terbaik. Oleh karena itu, melalui ucapan perkataan saya, selalu sampaikan, aku yakin, jemaat yang Tuhan titipkan, gereja Tuhan ini, Tuhan Yesus kepala gereja, dia entabiskan gereja ini, saya teringat, 15 Maret 1992 waktu Tuhan tabiskan gereja ini 33 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya yang Tuhan tunjuk sebagai gembala, saya tidak mengerti apapun juga. Tapi saya katakan saat itu Yesaya 6 ayat 8 bahwa Tuhan, siapakah yang siap aku utus, dan aku katakan inilah aku, pakailah aku, utuslah aku. Dan Tuhan memakai dan tidak tanggung-tanggung langsung saat itu mengizinkan saya untuk mengembalakan jemaat Tuhan dengan tidak ada latar belakang apapun juga. Tapi di hati hancur saya tahu saya yang tidak berkenan, saya tidak layak, saya tidak pantas. Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan telah membenarkan, mengurus, bahkan Tuhan pakai saya untuk menjadi mengembalakan. Bahkan saya nggak mengerti apa, tapi saya hanya taat, tunduk dan setia. Dan sampai hari ini saya tetap lakukan dalam ketaatan, kekurangan, keterbatasan, kesetiaan saya untuk lakukan, kerjakan. Dan Tuhan yang bekerja. Sampai hari ini, karena saya katakan inilah gereja Tuhan, Tuhan Yesus adalah kepala gerejamu, dialah gembala agung, kami hanya gembala jemaat yang Tuhan titipkan bersama Ibu Gembala dan dengan saudara kekasih kami, Apu dan Tintin dan seluruh rekan jemaat Tuhan dan rekan sekerja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan dalam wadah gereja. Kita ditempatkan di tempat ini. Yohanes 15 ayat 16, Anda dan saya untuk bertumbuh bersama. Supaya melalui kehidupan Anda dan saya, nama Kristus dipermuliakan. Oleh karena itu tahu, bibir mulut lidah saya Tuhan telah kuduskan dan telah urapi. Selalu katakan yang baik, selalu katakan yang positif, selalu katakan yang menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang-orang, bukan mengecewakan orang, bukan menyedihkan orang, membuat orang susah dan sebagainya. Tergantung pilihan ada pada saya. Kalau kita mau tujuan, goal Anda dan saya bersama seluruh rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan untuk sama-sama ada dalam kekekalan yang kekal. Surga menjadi bagian saudara saya. Karena Tuhan yang menciptakan surga bagi orang-orang yang dikasihi. Dan Tuhan yang sama yang menciptakan neraka bagi orang-orang fasik, orang-orang menentang, orang-orang menolak dia. Pilihan ada pada saudara saya. Kita mau ke surga atau neraka, itu bukan nanti waktu kematian itu datang. Baru kita doakan dan tangisi. Tapi waktu kita hidup saat ini, inilah tugas tanggung jawab saya. Kita sedang menabur sesuatu yang dikatakan Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah hartamu di surga. Sebab di surga ngengat dan karat tidak merusak, pencuri tidak membongkar dan merampoknya. Tapi kita mengumpulkan dengan apa? Ucapan perkataan Anda. Dalam sikap kehidupan perilaku Anda. Yang kita tabur segala sesuatu yang baik dari ucapan perkataan perilaku saya. Itu yang kita akan tuai. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga sampai pada akhir kesudahan, akhir zaman yang ada bersama dengan dia. Yohanes 14 ayat 1. Alkitab berkata, percaya pada Allah, percaya juga padaku, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tanpa kecuali, dia pergi, sedang menyediakan tempat bagi kita masing-masing. Rumah yang sedang dibuat, ada yang mungkin mengasih fondasi, ada yang sudah berupa struktur, ada yang sedang dalam finishing, tergantung. Tapi begitu selesai, rumah itu segera diisi. Tapi kita tidak perlu ragu, khawatir. Karena memang kerinduan kita satu waktu kelak. Bagi kita yang percaya pada Yesus, janji firman Tuhan kita akan bersama dengan dia di dalam kekekalan. Melalui apa? Sikap kehidupan perilaku. Sehingga waktu kematian datang,
kata Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kita tahu saat itu digenapkan. Yohanes 3:16b, bagi kita yang percaya, kita tidak akan binasa, tapi justru memperoleh hidup yang kekal. Tapi harus melewati kematian. Itulah pintu yang dikatakan saat itu. Kita akan berjumpa muka dengan dia. Pada waktu rumah itu selesai. Masing-masing kita ada waktunya Tuhan. Dia akan datang menjemput Anda melalui sakit penyakit, melalui eksiden, melalui apapun juga. Itu bukan masalah, itu bukan persoalan. Itu bukan yang perlu kita tangisi. Tapi selama kita hidup, kita tahu kita telah menabur sesuatu, kita sedang menginvest sesuatu yang terbaik, mengumpulkan sesuatu yang terbaik, mengumpulkan harta di surga. Sebab satu waktu kelak kita akan bersama dengan dia dalam kekalahan. Terutama dan terutama melalui ucapan perkataan Anda dan saya. Maka tadi Kolose 4 ayat 6, Anda dan saya berkata-kata yang bijak. Kata-kata yang memberkati, yang Anda ucapkan dan Anda katakan, kata-kata yang baik, kata-kata yang mengasihi, bukan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengecewakan. Apalagi sumpah serapah, jangan pernah keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Tapi ucapkan kata-kata sebesar apapun juga, upayakan, usahakan. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang mendiskreditkan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, apapun. Bahkan anak kata, anakku anak sakit-sakitan, ini anak yang bandel, ini anak yang nakal, ini anak yang bodoh. Bukan dia yang bodoh, bukan dia yang nakal, bukan dia yang sakit-sakit. Tapi melalui apa yang Anda ucapkan perkataan, kita sedang mendiskreditkan dia. Membawa dia pada kehancuran. Tapi sekalipun dia mungkin dalam ada kekurangan, tapi Anda bangun dengan sikap yang positif. Ucapkan perkataan, ini anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang rajin, anak yang diberkati, akan punya hari depan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, Tuhan akan pakai dengan luar biasa ajaib untuk menjadi saksi Kristus, untuk membawa jiwa-jiwa bagi hormat, kemuliaan, kebenaran Yesus. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat Anda punya hari depan yang luar biasa, usaha bisnis Anda dan pekerjaan Anda akan diberkati luar biasa. Kita menjadi berkat bagi keluarga besar kita, dimanapun kita berada. Nama Kristus dipermuliakan melalui hidup kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.